menjadi Capres-Cawapres? Saya tidak kecewa, ya kaget saja karena sudah diminta mempersiapkan diri, bahkan sudah ada detail. Tapi menurut saya biasa di dalam politik itu tidak apa-apa. Kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekedar nama Mahfud siapa gitu ya. Memang kita merancang dengan baik, ada elemen of surprise yang selalu ditampilkan. Apalagi Ibu Megawati Soekarno Putri kan beliau juga sering menampilkan berbagai kejutan-kejutan ya di dalam peringatan HUT Partai, di dalam Rakernas. Bahkan ketika mengumumkan Pak Jokowi pada periode kedua, saat itu pun di luar dugaan, sehingga rekamannya hanya melalui handphone, melalui sosial media. Saat itu secara tiba-tiba Ibu menyampaikan hal itu karena beliaulah yang oleh mandat Kongres mendapat kewenangan untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres dari PDI Perjuangan. Kalau memberi kejutan gitu, itu kan beliau memang tidak akan kasih tahu siapa, kita juga berangkat. Tapi kan sudah menjadi tradisi PDI Perjuangan dan kebiasaan Ibu Megawati Soekarno Putri kalau memilih calon pemimpin itu tidak pernah terburu-buru. Pasti akan memerlukan konsultasi dengan banyak pihak, para tokoh-tokoh bangsa, para kaum cendekiawan, para senior partai, akar rumput PDI Perjuangan, menelaah survei, dan itu terjadi kan tidak sebagai Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Pasangan itu dinilai berpotensi besar memenangkan kontestasi untuk melawan siapapun pada pesta rakyat tahun depan. Ya, jika PDIP mengusung Ganjar dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan, apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang mempresentasikan sebagai pemberantasan korupsi. MD. Kata budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jawa lewat keterangan tertulis di Semarang pada Minggu kemarin. Eros menilai duet Ganjar dan Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan pada Pilpres mendatang. Menurutnya, Ganjar menjadi sosok pemimpin yang didamkan masyarakat melalui pasangan dan sifat rakyatnya. Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD bisa menjadi pelengkap untuk mendukungkan pemerintahan dan kebijakan presisi. Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti itu. Mau berhadapan dengan koalisi kebangsaan ataupun koalisi sebesar apapun, pasangan ini saya yakin akan jadi pemenang. Track record keduanya jelas, benar-benar clear, ujarnya. Eros juga mempuaskan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD punya riwayat yang sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Yang mengisahkan keberanian Mahfud membuka skandal di Kementerian Keuangan, termasuk ketegasan yang bersangkutan saat berhadapan dengan anggota legislatif pada rapat dengan pendapat. Meskipun selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut, sebab menurut dia konsistensi yang ditunjukkan mantan ketua MK itu akan dengan sendirinya Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Sebagai juga merilis hasil survei mengenai pernyataan anggota DPR yang menyatakan bahwa seharusnya informasi aliran dana tidak wajar lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan tidak disampaikan mengatur tentang kerahasiaan dokumen tindak pidana pencucian uang. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan, mayoritas masyarakat yang tidak mengikuti berita tersebut pun tidak setuju dengan pernyataan anggota DPR itu. Hal itu disampaikan Jayadi dalam paparan hasil survei nasional LSI. Kepercayaan publik terhadap penegak hukum, isu Piala Dunia U20, aliran dana tak wajar di Kementerian Keuangan, dugaan korupsi di BTS, dan peta politik terkini. Dari yang tahu kasus aliran dana tidak wajar, jadi memang mayoritas yaitu 58,5% tidak setuju dengan pernyataan anggota DPR bahwa seharusnya informasi aliran dana tidak wajar lebih dari 300 T itu tidak disampaikan ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Sedangkan sebanyak 26,8% menyatakan setuju dengan pernyataan anggota DPR dan 14,6% menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Selain itu, mayoritas masyarakat yang mengikuti rapat antara Menko Polhukam Mahfud MD dan Komisi 3 DPR juga menyatakan lebih percaya dengan keterangan Mahfud daripada DPR. Dari survei, LSI ini juga menunjukkan bahwa sekitar 67,6% masyarakat yang mengetahui berita kasus aliran dana tidak wajar di Kementerian Keuangan percaya mengenai hal tersebut. Ya, pada Pilpres 2019 kita semua melihat raut kekecewaan Mahfud MD. Di detik-detik terakhir ia kandas menjadi cawapres Jokowi. Kala itu Mahfud begitu yakin akan terpilih.
Kekecewaan itu sepertinya akan berubah manis seperti yang sering kita dengar, sejarah itu mengulangi dirinya. Panggilan sejarah yang dimaksud Mahfud mungkin akan terwujud pada Pilpres 2024 nanti. Dan akhir-akhir ini memang sosoknya banyak disebut akan maju sebagai cawapres sampai capres di Pilpres 2024. Derasnya simpati itu bertolak dari keberanian Mahfud dalam mengungkapkan dugaan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan. Ya, penampilan Mahfud di rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR adalah klimaksnya, penuturan yang tenang, menguasai isu dan determinasi intelijensia menarik perhatian luas publik. Dengan mudah kita dapat menemukan usulan untuk mengusung Mahfud di berbagai lini media massa. Mahfud dipasangkan dengan berbagai pihak seperti Prabowo, Ganjar, Sandiaga Uno, sampai Anies Baswedan. Lantas pertanyaannya, mungkinkah Mahfud akan dipanggil oleh sejarah pada Pilpres 2024 mendatang? Fenomena dukungan luas yang menghadiri Mahfud saat ini adalah buah dari transformasi politik. Pramat K. Nayar dalam bukunya SingStar, yaitu Spectacle, Society and Celebrity Culture, menyebut saat ini kita hidup dalam budaya selebriti atau culture of celebrity. Politisi ibarat selebriti, pengaruhnya dinilai berdasarkan dari popularitas. Penetrasi internet khususnya media sosial yang sudah menjadi kebutuhan primer membuat popularitas menjadi kekuatan politik terdepan. Di tengah banjirnya informasi, otak kita fokus mencari informasi yang sensasional. Dan menguji pernyataan satir dari Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable, yang relevan adalah yang sensasional. Dukungan deras terhadap Mahfud terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah informasi yang disampaikan Mahfud begitu sensasional, terdapat ratusan triliun transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Momentumnya juga sangat pas di tengah sorotan publik terhadap kasus Rafael Alun. Yang kedua, Mahfud menampilkan dirinya sebagai sosok yang berani dan juga berbeda. Ia tidak hanya berani membuka data tersebut dan berdebat dengan Komisi 3 DPR, melainkan juga menunjukkan intelijensinya dan juga memukau. Di tengah dahsyat publik untuk melihat pejabat yang kompeten, apa yang ditampilkan Mahfud benar-benar menjawab kebutuhan pasal politik. Konteks ini juga persis disebutkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romahur Muzi atau Romi. Politik itu adalah persepsi, dan politik adalah aktor. Seorang aktor harus mengikuti skenario yang paling marketable, yang paling diterima oleh publik, kata Romi. Lantas, dengan Mahfud berhasil merebut ceruk pasar publik, apakah itu akan mengantarkan yang menjadi kandidat di Pilpres 2024? Sayangnya tidak. Kedatipun Mahfud mendapatkan dukungan luas publik, kunci dari semuanya adalah elit politik, bukan dukungan masyarakat atau public opinion. Ya, di tengah wacana koalisi besar yang masih maju mundur, muncul usulan untuk menduetkan Ganjar Pranowo dengan rangkaian kontestasi untuk melawan siapapun pada pesta rakyat tahun depan. Ya, jika PDIP mengusung Ganjar dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan, apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok pemberantasan MD. Kata budayawan sekaligus pengamat politik Eros Sejauh lewat keterangan tertulis di Semarang pada Minggu.